Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam pada Sabtu malam ini, tanggal 16 September 2023. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus, karena cintanya Tuhan luar biasa dan ajaib, dahsyat. Kasih setia Tuhan sempurna, tak terbatas kasih-Mu Tuhan, selalu baru setiap hari, setiap saat. Saya senantiasa menikmati penyertaan Tuhan. Bapak Ibu semua disertai dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Jangan lupa besok hari Minggu, harinya Tuhan. Setiap kita mari datang kepada Tuhan. Tema firman Tuhan pada malam hari ini, bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikan kepada siapa yang dikehendaki. Amin. Puji Tuhan atas rahmat anugerah Tuhan. Kita lanjutkan Daniel pasal 4 ayat 1 sampai 26 Bapak ya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Besok pagi kita lanjutkan dari pasal 4 ayat 27 sampai yang terakhir. Biar hari demi hari kita melangkah bersama dengan Yesus. Biarpun banyak tantangan seperti Daniel menghadapi tantangan menghadapi Raja Nebukadnezar. Tapi kalau bersama dengan Yesus pasti ada kemenangan. Karena Tuhan Yesus begitu baik. Ia tidak pernah tinggalkan kita. Saya Pastor Yakub Rahmat. Saya akan menyanyikan sebuah pujian. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin, haleluya. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Amin, haleluya. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Amin, haleluya. Bersamamu Bapa, amin, haleluya. Ku lewati semua, amin, haleluya. Perkenanan-Mu yang haleluya teguhkan hatiku, amin, haleluya. Engkau yang bertindak, amin, haleluya, memberi pertolongan, amin, haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku, amin, haleluya. Dalam Ulangan 31 ayat 8, demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depan-Mu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut, janganlah patah hati. Demikian firman Tuhan. Ada janji Tuhan. Tuhan senantiasa bersama kita. Amin, haleluya. Bersama-Mu Bapa Yesusku, ku lewati semua perkenanan-Mu yang amin, haleluya, teguhkan hatiku, amin, haleluya. Engkau yang bertindak, terima kasih Tuhan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mu kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan,
punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memberi nama-Mu, memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus. Sangat ku cintai Kau, bersama-Mu Tuhan Yesus, haleluya. Ku lewati semua perkenanan-Mu, ya, teguhkan hatiku, amin, haleluya. Engkau yang bertindak, amin, haleluya, dan memberi pertolongan, amin, haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan. Sucikan mulutku Bapa, hatiku dan pikiranku untuk firman-Mu Bapa. Firman-Mu sumber kebenaran, firman-Mu sumber kekudusan. Tuntunlah hidupku, amin, haleluya. Ampunilah Bapa semua dosa salahku, semua kekhilafan-Ku Bapa. Roh Kudus tuntun hidupku, untuk kami berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biar malam hari ini adalah malam yang diberkati Tuhan. Biar kami mau cinta Tuhan, melangkah dengan Tuhan, karena janji Tuhan penyertaan yang sempurna menyertai kami. Terima kasih Bapa. Berfirman, kami siap dengar firman-Mu. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara pada malam hari ini, tanggal 16 September Saudara, 16 September 2023. Kita bersyukur atas rahmat anugerah Tuhan. Kita dipelihara sama Tuhan sampai sudah di pertengahan bulan Saudara. Atas rahmat anugerah Tuhan, rasanya masih baru tanggal 1 September, tapi kenyataannya sekarang sudah tanggal 16 September. Besok hari Minggu, harinya Tuhan. Janji Tuhan luar biasa di dalam Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan sendiri akan berjalan di depanmu. Tuhan sendiri akan menyertai engkau. Yesus Tuhan tidak pernah membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin. Inilah firman. Maka pentingnya kita hidup bersama dengan firman Tuhan. Di situ sumber kekuatan kita akan alami, sumber kemenangan. Hidup berkemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Atas anugerah Tuhan, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca kitab Daniel pasal yang keempat, ya. Karena saya mau bagi di dalam 2 tahap, ayat 1 sampai 26, dan besok puji Tuhan ayat 27 sampai pasal 4 Saudara. Dari ayat 1 sampai 26 saya mau baca, dan besok 27 sampai 37. Puji Tuhan. Haleluya. Ini kemurahan Tuhan. Luar biasa Tuhan mau pakai Bapak Ibu Saudara semua seperti Daniel yang menghadapi keadaan dunia yang luar biasa. Ini tantangannya. Secara manusia tidak sanggup Saudara. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego menghadapi kekerasan dari Raja Nebukadnezar. Ya. Dari kata Nebu itu dewa Babel. Babel artinya kekacauan Saudara. Ya. Jadi dewa kekacauan. Di dalam dunia ini kacau balau. Di luar Yesus kacau balau. Maka pentingnya kita kalau bersama dengan Tuhan, Tuhan akan jaga, lindungi setiap kita. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Daniel pasal 4 ayat 1 sampai 3 itu bicara pernyataan Nebukadnezar. Saya mau baca demikian.
dari Raja Nebukadnezar kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang diam di seluruh bumi. Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Aku berkenan memaklumkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang telah dilakukan Allah yang Maha Tinggi kepadaku. Betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Kerajaannya adalah kerajaan kekal dan pemerintahnya turun-temurun. Ini luar biasa, saudara. Nebukadnezar saat ini menyadari bahwa semua karena Tuhan, mujizat Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan sudah pakai melalui hambanya Daniel untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Daniel begitu rendah hati. Apa yang dikerjakan Daniel, semuanya Tuhan. Bukan manusia, tapi Tuhan. Karena dia menghormati Tuhan. Ya, oleh karena itu mari, sama juga dengan kehidupan kita. Supaya kita andalkan Tuhan di atas segala-galanya. Kalau kita andalkan Tuhan, maka ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Terus berikutnya, dari ayat 4 sampai 18, mimpi Nebukadnezar yang kedua. Mari kita perhatikan mimpi Nebukadnezar yang kedua, ayat 8 sampai 18. Aku Nebukadnezar diam dalam rumahku dengan tenang dan hidup dengan senang dalam istanaku. Lalu aku mendapat mimpi yang mengejutkan aku dan khayalanku di tempat tidurku serta penglihatan-penglihatan yang kulihat menggelisahkan aku. Maka aku mengeluarkan titah bahwa semua orang bijaksana di Babel harus dibawa menghadap aku supaya mereka memberitahukan kepadaku makna mimpi itu. Jadi orang Kasdim dipanggil semua yang ahli nujum, ahli mimpi segala macam secara manusia, tapi ternyata tidak bisa. Ini ada jelas ada maksud Tuhan, supaya Tuhan akan menyatakan kemuliaannya melalui hambanya Daniel. Terus berikutnya, kita mau baca ayat ke-7. Kemudian orang-orang berilmu, ahli jampi, para kasdim, dan ahli nujum datang menghadap aku, dan aku menceritakan kepada mereka mimpi itu, tapi mereka tidak dapat memberitahunya maknanya kepadaku. Ini jelas, gagal di luar Yesus. Dia tidak mampu memberikan makna mimpi kepada Raja Nebukadnezar. Karena ini masuk di dalam rahasia Tuhan. Berikutnya, pada akhirnya Daniel datang menghadap aku, yakni Daniel yang menamai Belsasar, menurut nama dewaku, dan yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Lalu kuceritakan kepadanya mimpi itu. Hai Belsasar, kepada orang berilmu aku tahu bahwa engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus, dan bahwa tidak ada rahasia yang sukar bagimu. Sebab ia inilah riwayat penglihatan mimpi yang kudapat. Maka ceritakanlah kepadaku maknanya. Oh, luar biasa. Tuhan pakai Daniel menjadi berkat. Sehingga melalui Daniel, Nebukadnezar mengakui bahwa dalam diri Daniel ada Tuhan. Ya, berikutnya kita baca. Adapun penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu, demikian di tengah-tengah kami, di tengah-tengah bumi, ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Pohon itu bertambah besar dan kuat, tingginya sampai ke langit, dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Daun-daunnya indah, buahnya berlimpah-limpah, padanya makanan bagi semua yang hidup, dan di bawahnya binatang-binatang di padang mencari tempat bernaung, dan di dahan-dahannya bersarang burung di udara, dan segala makhluk mendapat makan daripadanya. Kemudian dalam penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu, tanpa seorang penjaga, seorang kudus turun dari langit. Ia berseru dengan nyaring, demikian katanya, tebanglah pohon itu dan potonglah dahan-dahannya, gugurkanlah daun-daunnya, dan hamburkanlah buah-buahnya. Biar binatang itu lari daripada bawahnya, dan burung-burung dari daun-daunnya. Tapi biarkanlah tunggulnya tinggal di dalam tanah, terikat dengan rantai dan besi tembakau, di rumput muda di padang. Biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit, dan bersama-sama dengan binatang-binatang mendapat bagiannya di rumput bumi. Biar hati manusia berubah, diberikan kepadanya hati binatang. Demikian berlaku atasnya sampai 7 masa berlalu. Titah ini adalah menurut putusan para penjaga, dan itu menurut perkataan orang Roh Kudus, supaya orang yang hidup tahu bahwa yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, bahwa orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu. Ayat 18, ya. Itulah mimpi yang telah kudapat, aku Raja Nebukadnezar. Sekarang aku Belsasar, katakanlah. Sekarang engkau Belsasar, katakanlah kepadaku maknanya. Sebab semua orang bijaksana dari kerajaanku tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku. Tapi engkaulah yang sanggup, karena engkau penuh dengan roh para dewa yang hidup. Coba nih saudara, Raja Nebukadnezar ngakui
bahwa di dalam kehidupan Daniel ada Tuhan. Demikian kehidupan kita. Harus kita juga sama menjadi garam, menjadi terang, menjadi pelita. Dimanapun kita berada, menjadi berkat. Supaya mereka tahu bahwa dalam diri kita ada Tuhan. Ini penting. Dan kerinduan kita bersama. Supaya Tuhan mau pakai setiap kita. Hidup menjadi berkat. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Mari, bagus sekali kita baca Alkitab. Sehingga demikian kita makin mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita baca di ayat 19 sampai 26. Lalu berdirilah Daniel yang namanya Belsasar, tercengang berapa saat pikiran-pikirnya menggelisahkan dia. Berkatalah raja, Belsasar, janganlah mimpi dan maknanya itu, ya, dan maknanya itu menggelisahkan engkau. Belsasar menjawab, Tuanku, biarlah mimpi itu tertimpa atas musuh Tuanku dan maknanya atas Tuanku. Pohon yang Tuanku lihat itu yang bertambah besar dan kuat, yang tingginya sampai ke langit dan yang terlihat sampai ke seluruh bumi, yang daun-daunnya indah dan buahnya berlimpah-limpah, dan padanya ada makanan bagi semua orang yang hidup, yang di bawahnya ada binatang-binatang di padang, dan daun-daunnya bersarang burung-burung di udara. Tuanku itulah, ya Raja Tuanku, yang telah bertambah besar dan kuat, yang kebesaran bertambah sampai ke langit, dan yang kekuasaan sampai ke ujung bumi. Tentang yang Tuanku Raja lihat, yakni seorang penjaga, seorang kudus yang turun langit, sambil berkata, tebanglah pohon ini dan binasakanlah dia, tapi biarkanlah tunggulnya ada di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembakau, di rumput muda di padang, dan biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit, dan mendapat bagiannya bersama-sama dengan binatang-binatang di padang gurun, di padang, hingga sudah berlaku yang demikian atasnya sampai 7 masa berlalu. Inilah maknanya raja, dan inilah putusan yang maha tinggi mengenai Tuanku itu, raja. Tuanku akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggal Tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepada Tuanku akan diberikan makan rumput seperti kepada lembu, dan Tuanku akan dibasahi dengan embun dari langit, dan demikian akan berlaku atas Tuanku sampai 7 masa berlalu, hingga Tuanku mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia, dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Ayat 26 yang terakhir, yang dikatakan tentang membiarkan tunggul pohon itu, berarti kerajaan Tuanku akan kembali Tuanku pegang segera sesudah Tuanku mengakui bahwa surgalah yang punya kuasa. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. Kitab Daniel luar biasa, menggugah setiap kita bahwa ini berkaitan dengan kehidupan kita di akhir zaman, dan dikaitkan pula dengan keadaan dunia ini, di mana keadaan dunia bagaikan Nebukadnezar yang punya kekuasaan yang tinggi. Lihat ini sekarang gitu, Rusia perang dan kemungkinan lawan Ukraina, merasa Rusia lebih hebat. Manusia saat egois, manusia tunjukkan, ya, mau cari nama, popularitas namanya, sehingga dia mungkin lebih hebat. Seperti, ya, kalau kita lihat ini waktu Titanic berkata Tuhan pun tidak bisa tenggelamkan kapal dia. Banyak manusia, banyak artis-artis yang lupa sama Tuhan. Namanya sudah terkenal, artis dunia. Siapa namanya itu? Yang saya lupa itu. Dia sendiri mengakui bahwa dia lebih hebat dari Tuhan. Seperti John Lennon tidak salah pernah mengakui dia lebih hebat dari Yesus. Coba akhirnya dia mati. Sama juga air ini menjelang air kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Banyak mereka hanya egois, memikirkan diri sendiri dan memuji diri, mencari keterangan nama melebihi dari Tuhan. Padahal Tuhan di atas segala-galanya. Dan ternyata Tuhan pakai hambanya Daniel, tidak dipermalukan. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui hambanya Daniel. Demikian juga doa saya. Tuhan mau pakai setiap Bapak Ibu, sehingga dimanapun Bapak Ibu berada, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, dalam bisnis, apapun juga, ada penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan Yesus bersama kita, seperti dalam statement di ayat yang ke-25, yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia, dan memberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Sesuai dengan firman Tuhan saya kasih terakhir di dalam rumah fase 11, saudara. Ya, mari kita mau cinta Tuhan. Kita mau andalkan Tuhan di atas segala-galanya. Kalau kita andalkan Tuhan, ada pernyataan Tuhan, maka kita akan mengalami perkara ajaib dari Tuhan. Dalam Yurma fase 11 ayat 36 demikian, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dia adalah kemuliaan sampai selamanya. Jadi sentral kita hanya Tuhan Yesus. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Bersama dengan Tuhan kita lewati semuanya.
Dan Tuhan Yesus akan limpahkan berkat kasih karunia buat kita semua. Amin. Mari kita mencinta Tuhan seperti Daniel cinta Tuhan, dan kita mencinta Tuhan. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Bersama Dia engkau ada, bersamaku, haleluya, di setiap musim hidupku. Amin, haleluya. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Amin, haleluya. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, bersama dengan Yesus. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Amin, haleluya. Bersamamu Bapakku Tuhan Yesus, ku lewati semua. Amin, haleluya. Perkenananmu yang terima kasih Tuhan, teguhkan hatiku. Amin, haleluya. Engkau yang bertindak, amin, haleluya, memberi pertolongan. Terima kasih Bapa, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Besok hari Minggu, mari kita bersiap diri untuk beribadah kepada Tuhan. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Yesus bersama kita, seperti Daniel disertai Tuhan. Tuhan tidak bikin malu, tapi Tuhan mau pakai setiap kita menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan bersama kita. Tuhan memberkati kita semua. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya.